Bapak Ibu Saudara-saudari seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati pikiran, sambut Roh Kudus dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji nama-Nya di minggu siksa kelima ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di bawah dataku sudah siap untuk beribadah dan berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BMHK nomor 112 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca secara responsorial, dimulai dari saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat selanjutnya. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah siapa orang yang minta kepada kamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang-orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, amalkanlah caramu, karena orang-orang berdosa mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang,
Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan banyak hal, tindakan, perbuatan, maupun perkataan di dalam keseharian kita, ada orang yang berkata untuk kepentingannya sendiri. Ada orang yang berkata tidak memindahkan atau tidak memikirkan perasaan orang lain. Akibatnya ketika kita bertindak, ketika kita berkata, ketika kita melakukan perbuatan, akibatnya banyak orang lain yang dirugikan, banyak atau diri kita juga sendiri bisa terluka oleh karena perbuatan dan tingkah laku kita itu. Siapa kata yotak yang menang, mudah jolma, David tidak merasa enak dengan kita. Siang perbuatan tapi mudah jolma ini mana diri kita terluka oleh karena perbuatan kita tersebut. Tetapi apapun itu, firman Tuhan katakan sebagai tema minggu pada saat ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Omanakan sirenuk ponokta. Bagaimana kita mau membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Yang pertama, di sana dikatakan bahwasannya berbuat baik kepada yang membenci kita. Baru yang muna berbuat baik itu nomor sebut di roh Tuhan muna. Akainan ama. Baru kamu berbuat baik. Hah? Bolong nama kacir roh muna. Ya roh kenan ya roh ama muna. Ya. Ya terbiu sedang terus saya mati mau. Ya kamu soalnya unang bergabung sih ya terus soalnya apa yang ada berusaha. Alai dalam hal itu saya sama seperti mereka. Dalam hal itu ketika mereka berbuat jahat kepada saya membalas kejahatan mereka dengan kejahatan saya, berarti saya serupa dengan Allah. Tetapi firman Tuhan katakan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Baru bagaimana nanti? Nah seluruh hal yang berbuat baik meribah. Nah seluruh orang bui bermuru. Nah seluruh orang bui berhorok kata. Tetapi firman Tuhan katakan, Tusubenya mapai nama suguli roha Tuhan. Berbuat baiklah kepada mereka. Ini yang pertama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuat baiklah. Apa yang bisa kita berbuat kepada orang yang membenci kita, perbuatlah yang baik. You know, kan? Perbuatlah yang baik. Alaniana, ketika kita menuduh satu orang dengan jari kita, udah mau kamu bandingkan kamar karena salah kamu. Berapa jari yang menunjuk amaminan? 3. Dan menunjuk kamu udah 3 jari dong. 1. Dan menunjuk kamu 3. Jadi lebih bersalah siapa? Hah? Kalau dalam hitungan salah, yang paling bersalah itu siapa? Kita. Jadi jangan sekali-sekali di dalam kehidupan kita ini membalas kejahatan yang berbuat jahat kepada kita dengan kejahatan. Tetapi mari kita tunjukkan Joma nauma YouTube dewata, nauma bagi suara daripada Tuhan Yesus. Hai kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu. Rugi kamu berbuat baik? Hah? Artinya berbuat baik ini bukan hanya
hanya memberi ya. Asal itu kena kuliah mau. Tak kena berbuat baik. Berbuat baik tanpa mengganggu mereka, tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak mengganggu mereka. Berbuat baik itu mendoakan mereka, itu yang kedua. Berdoa bagi yang mencaci kamu. Dikatakan di sana, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Molorong jorma, nah mengutuk kita, kata-kata kadang mau urai kita. Karena secara spontan kutuk yang keluar dari pandangan akan langsung spontan baik. Tetapi firman Tuhan katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Selalu saya katakan itu pribadiku. Mulwanong jolma nama burai Pak Dita. Aminkan itu menjadi pasu-pasu kok. Mulwanong nama suboniro aku kok. Saya yakinkan diri saya untuk berdoa kepada mereka. Tuhan, along doa menghina along doa mencaci maki along doa berkata Tuhan masuk kos. Alai, kubur malasida di bagrasa taniaku. Berdoa bagi orang yang mengutuk dan yang mencaci maki kita. Amin. Sampai kita mengulangi yang mana? Harus. Memang itu yang Tuhan ajarkan. Dan itu memang yang Tuhan perintahkan. Asal berdoa, asal meminta berkat, Tuhan karena mengutuk mana nama sebelum nama menghina kita, nama mencaci maki kita. Sekalipun hajit amanah, tetapi ingatlah, jom mana maulah meneringgan, tidak akan pernah hilang. Alanya ahlok soalnya mengingat rumah berbosipar kata ingot yang ada di dalam hati kita dan ada di dalam pikiran kita hanya akan mencoba daripada kebaikannya. Ini mau sehingga kita tahu sepatah lupa kita kebaikan orang sekalipun secuil HP tunggu secuil kejahatan di comai kita mana-mana secuil kejahatan kita kepada orang alai mau masih berkurang lebih. Tapi kita nggak tahu nanti mau tahun balas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya dari gawin berapi-api. Tak ada penyelesaian. Tak ada menyamakan bahwa apa damai di bagasan kemana. Banyak orang yang lupa berdoa bagi orang yang menghina dirinya. Tetapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun banyak orang yang menghina saya, sekalipun banyak orang yang mengutuk saya, di dalam doa saya sebutkan namanya. Karena firman Tuhan katakan, "Oh mahamuna maralohon musumuna." Karena dari Tuhan, tak saya rasa itu. Tapi bawa dia di dalam doa, sebutkan namanya di dalam doa saudara. Maka Roh Kudus akan bekerja. Amin. Roh Kudus akan bekerja. Isinya boleh membatasi kuasa daripada Roh Kudus. Isinya boleh membatasi kuasa daripada Allah. Isinya boleh mengukur. Ubaga dohong di jorma itu hina. Mana nak horong di dewata. Kalau manusia ini tidak lupa berdoa untuk kawannya, dan menghina ibana, dan mengutuk ibana karena apa? Dia selalu berpikir seperti ini. Kenapa mau tahu sekok? Sehingga dia lupa berdoa untuk kawannya. Karena lu nabulu berharap sekok, sehingga dia membalas kejahatan dengan kejahatan tersebut. Dia lupa melakukan apa yang baik untuk membalas kejahatan tersebut. Tetapi Tuhan berkata, berdoa bagi yang mencaci kamu. Yang ketiga, bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan? Memberi kepada orang yang meminta. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.
Barang berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu memberi ketika ada yang meminta. Amin. Morong nama jalan Tuhan murah. Morong nama jalan Tuhan murah paning. Ya kamu coba sebahagian nani punya munai itu mana nak kumor gere mekel jom mama bibi ketika ada seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan seorang tertulis dia kita pun meluarkan baju dua lihat logam usaha apabila berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Mau dibuat baju Lema mau dibuat jubahmu, berikan juga, biarkan juga yang mengambil baju minyak. Yang kalau tidak benar, kan mungkin lecol mahumurat ketika tidak terjadi, alamat terjadi dalam makan lecol dabilawat. Ketika hamba Tuhan menyampaikan, mau ngalami dua, lihat dalam musara, dilakukan geleng ngomong, ibereng, lo bibu jas lima naik, orang bawa orang 10 baik. Karena Tuhan Tuhan kan ketika tidak berjuna jasna datanglah anaknya dikasih kepada orang yang membutuhkan. Memang naruh bagaimana? Jadi orang bapak naik rumah ini dia sudah sama baju pula sama nggak lihat bapak tuh dongan yang membutuhkan. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut? Ayat kita jamitain itu halahat do minna kan mau nolong di dua lihat matulunganmu diulang dan hon nama ngalayani. Yang kena marah siapa? Yang kena marah siapa? Dan itu kan berarti ketika anaknya itu melakukan apa yang diperintah nah disampaikan di bapak Nai, berarti dan dilakukan oleh anaknya dan anaknya kena marah, berarti pergaus ke bapak Nai. Itu kan? Nah kalau anak tuh kita jamitai tuh cuma tuh nama begitu, memangnya dia tidak terdengarkan khotbah yang disampaikan dia. Memangnya orang tuh nama begitu, orang Tuhan, orang jadi jangan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, menusuk nama begi, menusuk roh nama menyampaikan. Jadi ketika ada orang yang meminta kepada kita, talema alai bebas kami bebas kami kiri kanan janganlah berikan pipi kiri, bukan hanya secara harafiah bebas kami kalau nah asal naruh boleh mau bisa dibikon konyol itu kan apa soalnya asal naruh satu soalnya nah ibu bisa bisa itu namanya konyol. Tetapi ketika hal itu terjadi, ketika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi yang lain. Artinya, jangan balas kejahatannya itu, jangan balas tampar-tampar lain, tetapi doakanlah, berbuat baiklah. Unang balas kejahatan ini dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Memberi kepada yang meminta. Itu dikatakan kembali di sana bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu duluan. Mulai ayat 21 ayat 27. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu duluan. Dilokok disini bukit detas. Nambo bisa pada sahun Tuhanmu. Sama kita. Nambo sana, dorong ke sana. Orang saya naik kita di pasana, tapi kita tidak pernah pasana per orang lain. Mau naik di baju mana dengar kita perbuat yang baik kepada mereka. Tetapi apabila orang lain tidak berbuat baik kepadamu,
membalas yang tidak baik, tetapi lakukan yang baik. Di bagasan mulut tahun, lakukan. Asa terlihat dikasih betul Kristus. Asa terlihat kita anak di dewata. Barang siapa melakukan itu, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ausolan mohak pilokon anak di dewata daripada anak simbolis. Ya tetap ketemu anak simbolis. Anak simbolis ke orang. Kalau simbolis ke orang maring anak betul-betul dia minta anaknya anak. Karena itu nampak dari pikirannya. Kita tahu orang isi pikirannya. Tahu betul. Ketika kita melihat seseorang, kita tahu isi hatinya. Mana orang sama ini? Orang dari kamu nak anak yang lain, rotuson. Boleh dibilang kamu nak anak? Tahu. Alai ketika saya datang ke sini, saya lihat. Boy dok berin jolmai. Oh ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Karena apa? Ketika kita mau orang berbuat baik kepada kita, lakukanlah terlebih dahulu itu. Karena kamu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi naik kita sangat, tanpa sangat umat percuru. Jangan itu selalu muncul mata kata-kata yang tidak pas. Orang alami berseluruh, orang alami nyam. Serius sama dokter itu serius kau menanggapi. Apa yang sudah kita ucapkan tidak akan pernah bisa kita tarik. Dan apa yang sudah kita ucapkan dari diri kita bukan lagi milik kita, itu sudah milik orang lain. Itu toh. Makanya saya tidak pernah ajar mana-mana, apalagi akan berpendidikan. Setiap dokter mulutmu adalah hati-hati di bagasan mulut tahun. Karena apa yang kita ucapkan, serius atau tidak serius dari mulut kita ini, itu sudah menjadi milik orang lain dan tidak menjadi milik kita. Kan begitu jauh. Nah, sehingga apa yang mau diperbuat orang kepada kita, perbuat dulu demikian. Karena apa? Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Kalau hak itu kamu, saya ini bu. Kalau hak itu kamu, kalau kamu nggak tahu. Kalau melihat kursi, tidak ada hak kursi itu, tidak ada jasa kursi itu. Sedangkan najah kalau hak dengan najah, sangat jahat di jorma, pasti ada yang boleh lihat dong kursi. Sama baik-baik di jorma, pasti orang ada kalau jahat. Sarut yang kamu sih yakin. Iyo kita mau dapo hati gola di portivion. Iyo. Padahal ketika aku mengasihi orang yang mengasihi aku, apa jasaku tidak ada. Ketika Hamuna mengasihi orang, mengasihi Hamuna, apa jasa pun tidak ada. Orang berdosa pun melakukan seperti itu. Jadi kau namun beda di jolma yang berdosa dengan tidak berdosa. Amin. Orang berdosa mengasihi donganna, dan orang yang tidak berbuat dosa harus mengasihi orang yang berbuat dosa. Tegurlah apabila dia salah. Molang ditegur kamu salah, itu akan Tuhan Tuhan tuntut pertanggungjawabannya itu sama kita. Tuhan tuntut. Ibu horo nasana, itu horo kami. Tuhan itu akan katakan kepada kita, ini dari hadapanku. Lalu aku sejulukon. Dan ditegur horo kamu nomor dosa itu. Ketika kita tegur, kita bilang, ngahubahin na sa tulap, ngahubahin sa daya mampu, ngahubahin ulami na tulapaw, menasihati iba na halay na mo sa guru di Hobay. Selesai. Kilo kan selesai. Ako lang pikir pertiyon. Sakuro. Ako lang pikir pertiyon. Melaros namin.
wala roh gempa, wala roh banjir, sudah habis. Yang ada apa? Manusia itu datang kepada Tuhan dan berdoa. Alai roh Tuhan ini, olah pikir roh marahin, roh laut. Alai tiki sonat kot, diurai roh musuh. Itu kan? Itu hati-hati kita mengenang di bagasan menurut tahun. Hati-hati. Karena apa? Ketika orang yang mengasihi kita, tak menolongi, dan ada upah dari situ. Tidak ada. Ketika asih amuna, mameren amuna sesama kamu, tidak ada upah kita di situ. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, mana yang tidak setuju dengan kehidupan kita, maka kita akan nyata membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih. Jadi taholongi malangata, taholongi maaka musutta dengan cara berdoa dan berbuat baik kepada mereka. Yang terakhir dikatakan di sana, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah pemurah hati. Semungkin doa arti murah hati lo. Akaina majo. Ayat 26 ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam hal ada orang kaina, orang berbagi kamu bahasa terkadai. Aka amat dalam hal ada murah hati orang. Aman? Tapi murah dong. Hati murah. Hati adanya soalnya tujuan hati orang teman. Lainnya jelas murah hati adalah memberikan sebagian daripada apa yang kita miliki untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan katakan ini, jangan tersinggung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah Allah hitung-hitungan dengan kita? Pernahkah Allah hitung-hitungan dengan kita? Tidak. Allah ya kita hitung-hitungan tuh debata. Ini Allah di dalam Yesus Kristus murah hati, dibebaskan manusia dari keberdosaannya, dicukupkan segala kebutuhannya, diberikan kesehatannya, diberikan napas kehidupannya, bahkan di dalam setiap apa yang dia butuhkan Tuhan sediakan. Tinggal kita dan mengolah ikan, naik buta alam, mari kita belanjakan banyak. Naik 10 juta alam, kita yang mengatakan pemberian Tuhan itu. Alai ketika kita diminta Tuhan, ya apa kita hitung-hitungan ke Tuhan? Sering. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbagi itu tidak akan membuat kita rugi. Ngaya kamu nanah bar penghasilan murah. Firman Tuhan juga katakan 1/10 daripada apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Mau dihitung-hitung belanja setiap hari kita, mulai dari jajan anak-anak belanja kita setiap hari. Saya pikir paling sedikit itu 50.000, kan? Tiba hari Minggu, ketika kita mau memberikan ada waktu, tenaga, pikiran, bahkan heaven, betul heaven, nama Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan, hitung-hitungan. Mulai kita belanja ke mall, kita tidak rugi mengeluarkan uang 300.000. Ketika kita datang ke gereja, kita ambil uang yang paling. Kamu dapat mangilan saya tak keluarkan di halaman talahinan. Itu hitungan kita di situ. Begitu bukan bagi dari sini. Tuhan nasa membaca ulean. Tuhan mau ulean om. Tangan besuk sekanku. Padahal dikatakan hendakkah kamu murah hati sama seperti Bapamu. Istilah patah adalah murah hati
kita merasa rugi. Sungguh perlu bepelek. Sungguh orang beberapa ketik senon. Dengan berbagi kita tidak akan miskin. Amin. Nanti percaya dengan berbagi, dengan murah hati kita tidak akan rugi. Dengan berbagi atau murah hati kita tidak akan miskin. Dan ketika menjadi orang yang murah hati tidak harus menunggu kaya. Sebenarnya batas nih kekayaan kan sudah tinggal di rumah nyaman, kurang rupiah. Yang memiliki harta tunggu kurang bukan? Sudah memiliki transport tunggu kurang. Ya kalau kamu puas portium selalu merasa kurang. Menjadi orang yang murah hati tidak harus menunggu kaya. Baik majalah Tuhan, terutama majalah anak usia muda bodoh usia muda asal holean diriku tuh, asal holean waktuku tuh, asal holean na ada mau dia tuh. Apa yang tamat? Artinya tidak tamat dalam sekolah, hanya tidak tamat di pakaian, tidak tamat di dalam berkeluarga, selalu ditopang kan? Akhirnya lupa memberi kepada Tuhan. Jadi udah tanpa iman kita jauh kaya, asal boleh kita berbagi seperti Allah memberikan murah hati kepada kita, seperti itu. Jangan tadi maaf, lebih banyaknya keperluan sehari-hari kita yang kita belanjakan setiap minggunya daripada hari minggunya itu. Kan? Makanya ketika kami menghirup persembahan kami jumlahkan dengan semangat, ya udahlah, memang itulah mungkin. Karena apa? Tengok mainan dengan murah hati, jangan menunggu kita kaya. Dengan berbagi pun, nanti sepeda bagi, kita tidak akan rugi. Firman Tuhan katakan di Melihat itu ayat 10, 10 adalah dari hasil yang tidak terjaga itu. Hasil daripada apa yang menjadi pendapatan kita itu adalah milik Tuhan. Dan ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap berkah kepada kamu dengan memberikan apa yang kamu miliki. Apakah kamu akan berkekurangan? Ujilah aku, kata firman Tuhan. Itu uji jodoh Tuhan ini. Ketika kamu memberikan sebahagian daripada apa yang kita miliki untuk kehidupan selanjutnya, apakah tidak akan kekurangan? Ya, ada uji kamu Tuhan ini. Ya dong, ujilah aku, firman Tuhan katakan. Saya selalu tenangkan. Rasa wartawan tahu daripada Tuhan mau kan? Ada apa di dalam tenang tersalih kan? Saya selalu tekankan di dalam kehidupan saya. Mulai saya tahu itu kerja, mulai saya percaya kepada Yesus Kristus, 1/10 dari setiap penghasilan saya. Saya berikan itu kepada yang membutuhkan, kepada Tuhan. Saya berikan itu melalui persembahan saya. Saya tidak pernah berkekurangan. Allah yang boleh bergurau mengirimmu senang daripada aku. Saya sampaikan itu kan sama guru. Bahkan ketika mau hidup kesejahteraan ini kan dari seorang kemurah hati non. Bulan lama jadi mulai daripada aku. Mereka sudah mau guru sama ini. Tapi saya tidak pernah takut, tidak punya rekening. Pakai menirausi. Nanti aku bisa rekening. Jadi awal berpikir di sini. Terus orang itu selalu berpikir asal kena koku. Orang sampai pernah kita lihat seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sejak lahir. Mau berburu-buru kan? Ada. Jadi murah hatilah kita. Orang selalu merasa murah-murah yang ya, seperti itu ya. Amalan Anda, posmarohamuna, sama seperti Bapamu murah hati. Demikianlah kita orang-orang menjadi murah hati. Itu yang terakhir. Nasa mendadok, nasa mendeling. Asal ternyamin kanon. Nasa mendadok sa kamuna. Ada yang macam itu sebenarnya deh. Yang terakhir, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
jangan kamu menghukum, supaya kamu pun tidak dihukum. Tetapi ampunilah dan kamu akan diampuni. Orang ayat turun di Jope, nggak turun yang sudah orang tak. Orang sudah ayat nggak turun yang sudah tak. Hidup isi, jangan menghakimi, biarkan Tuhan yang bertindak. Itu tadi akan dicerahkan sama Aman Cerai. Biarkan Tuhan, agak seperti itu. Biarkan Tuhan yang bertindak. Mula nama kamu salah ho. Mulai terlok Tuhan musomoni. Kamu sepala balas. Ho salah lo. Orang tertaruh somoni. Tetapi biarkan Tuhan yang bertindak. Ketika kita menghakimi orang, belum tentu kita sesuci yang mereka anggap, ya kan? Jangan menghakimi orang supaya kamu jangan dihakimi. Jangan menghukum orang supaya kamu tidak dihukum. Mulai dari pemerintahan, peraturan-peraturan itu harus ada. Itu mendisiplinkan kehidupan di Jerman. Anda bersama para negara kan, abdi negara, ini dia mami. Ini dia mami. Kamu udah dong? Kamu udah ayat dong? Ada abdi negara kan? Ada yang dihukumi asal itu mendisiplinkan manusia. Ada peraturan ini supaya manusia itu melakukan apa yang benar. Dihukum karena kesalahannya kan. Alai bulan muncul orang terima dihukum. Anak salah apa sih? Siapa yang mau juga dia dimana dengan segala cara supaya berdalih dari kesalahannya. Kalau memang kita layak dihukum ya dari mana? Alai kalau memang dituduhkan kepada kita salah holinna, apa belum tentu kita salah. Biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan tidak ada yang membatasi kuasa Allah. Amin. Porse doa mesti. Porse ya doa mesti. Nah, kalau ini memang mesti kamu lagi. Kalau menurut yakin kita darah langsung bawa suara ki. Saya kamu nak apa perlu dimakan kalau naik mainan, kalau perlu naik di alam sudah. Nah, kalau ini maka kamu dengan suara saya. Mbak mahal untuk menghadap ke bapak. Ketika kita diperhadapkan, menghadap sama lama hawa. Kita ingat kami kita kalau manusia kita kelapok. Berarti baru seperti itu. Kan seperti itu. Ini benar-benar di rumah mau nak arah malam mengkatai. Kita bilang, jadi orang ragu-ragu haus banget. Akan jangan ragu-ragu. Sepatah lebih baik. Lupa ini dikatakan kamu salah. Biarkan Tuhan bertindak. Jangan marah aku, jangan marah. Sama, biarkan Tuhan lain. Mudah dari membalas kejahatan dengan kejahatan ada. Dan terakhir itu ampunilah, maka kamu akan diampuni. Setiap minggu kita tanian kalian menami. Ada terakhir. Saya sama dosa namin. Tadi dia ada terenung kami di bagasan doa tahun. Saya sama dosaku, alai dosa ada. Kadang-kadang jadi seperti itu kan. Selalu kita berdoa setiap minggu. Saya sama dosa nami, sama dosa nami. Yang kadongan nomor dosa Tuhan. Terus dua mana ya aku pikirkan yang kucolman. Nggak mana saya sama dosa nami kami terakhir. Setiap saat berdoa manusia meminta pengampunan dosa. Itu isi loh. Itu Tuhan bukan? Allah dia tidak pernah meminta pengampunan dosa turunannya. Apa yakin doa Bapak kami itu saya sama dosa nami semua dosa nami. Berikan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah ke kita. Tapi mau salah ke kita dan membuat orang berdosa sama kita, mintalah pengampunan. Itu kan? Mana saya terupani tak sok harap mata madok itu orang masalah. Iku merdu cara bereng.
ke pesawat kan? Nama hamaran di Perum atau pesawat. Lah semardong apa yang kuda sering mati, sering mengurung dah, sering mengurung. Mardong di dalam siapa dia di dalam hidup ini orang kan? Siapa dia di dalam hidup ini? Pas bujur memang mardong di dalam rara. Hanya tidak mau memberikan kepada orang yang berbuat salah kepadanya, padahal belum tentu dirinya itu benar. Tetapi supaya pengampunan itu menjadi milik kita, ampunilah seorang akan yang lain. Gue mau ulang ini tadi. Ada kemana kalian? Udah pengen tengok-tengok kesalahan jomel bangunan. Kalau kesalahan jomel bangunan, kalau kesalahan bangunan, tapi jangan ingat kesalahan itu. Jangan ingat. Berikan pengampunan supaya kita diampuni. Kalau ini ketika kita memberikan pengampunan ini, di situ dapat sonang neroka. Ketika kita memberikan pengampunan ini, sesama sonang somon pada sana, di situ dapat damai sejahtera. Jadi saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan. Shalom. Bapak Ibu, PNB yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka kata ibadah kita. Minggu 20 Februari 2002, nomor 009-TI-PJ-KKI-B-2-2022. Minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Tema ibadah kita membalas kejahatan dengan kebaikan atau mengulu kejahatan marhite na ikan. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal grup di gereja, dan evangelisasi atau pertanyaan masih belum kita laksanakan, menunggu peraturan dari pihak-pihak terkait. Yang kedua, kehadiran jemaat pada Minggu 13 Februari 2022 sebanyak 45 orang. Yang ketiga, pengumuman pertama ibadah Minggu sesuai yang tetap diberitahukan melalui warta jemaat atau pengumuman di masa new normal pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan, maka saat mengikuti ibadah kita dihimbau mengikuti protokol kesehatan. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB dilayani oleh pimpinan dasar, pimpinan dan unsur pimpinan jemaat Majelis HKI Penerangan. Yang kedua, himbauan di new normal sebagaimana yang kita dengarkan dan kita lihat informasi penularan COVID-19 di negara kita. Dan hari-hari terakhir terkonfirmasi meningkat, maka dihimbau kepada seluruh jemaat agar jangan panik, tetap mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina keluarga dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, sarana dan prasarana pelayanan HKI Penerangan menindaklanjuti warta jemaat Minggu 13 Februari 2022 sehubungan Inang Pendeta JN Duktum STH melaksanakan pelayanan masih hanya di HKI Penerangan untuk dapat berjalan sesuai yang terbaik untuk pertumbuhan iman jemaat dan kemuliaan Tuhan. Melalui HKI Penerangan kita dapat memberikan janji iman sesuai keikhlasan dan kemampuan kita untuk operasional pelayanan dapat diserahkan langsung kepada Inang Bendahara Jemaat atau melalui kontak telepon yang telah tersedia. 4. Ibadah Minggu tanggal 27 Februari 2022 kita akan melaksanakan ibadah bahasa Batak. Terus membawa Alkitab padahal bahasa Batak, membawa Bibel padahal ibadah kita bahasa Indonesia. Makanya kembali kita tuliskan supaya yang saya bawa Alkitab atau Bibel.
Surat masuk Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia dalam kurung PGI Wilayah Jambi Departemen Perempuan Jambi 16 Februari 2022 nomor 09-PGIW-2-2022 lampiran 0 perihal ibadah bulanan Departemen Perempuan. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Gereja HKI Penerangan, Komisi Wanita Jemaat di tempat. Salam sejahtera. Sehubungan dengan kegiatan yang terjadwal di PGIW Jambi Departemen Perempuan bulan Februari tahun 2022 tentang ibadah bulanan, berhubung masih dalam kondisi PPKM, maka akan dilaksanakan secara tatap muka terbatas. Setiap gereja hanya mengirimkan 6 utusan dan live streaming. Maka dengan ini kami mengundang wanita jemaat untuk bisa hadir pada Selasa 22 Februari 2022 tempat Gereja GMI Muria Kota Baru, waktu pukul 15 WIB sampai selesai kegiatan ibadah bulanan Departemen PGIW Jambi. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran ibu-ibu jemaat kami ucapkan terima kasih. PGI Wilayah Jambi Departemen Perempuan, Rifke Rita Tulumewo selaku sekretaris, Pendeta PT Agus Lomora Sembiring, Ketua Departemen Wanita PGIW Jambi, mengetahui Ketua Bidang Komisi Koinonia, Pendeta Albert Wawor STH, ditandatangani dan di-stempel tembusan MPH PGIW Jambi. Jadi ini disampaikan terhadap PPR bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri ibadah Departemen Wanita PGIW Provinsi Jambi. Kemarin ada merasa kurang nyaman karena sudah 7 tahun acara-acara PGI selalu diikutsertakan HKI Penerangan. Tetapi ada rapat PGI beberapa hari yang lewat sengaja tidak diberitahu terhadap HKI Penerangan. Entah ulah siapa atau kinerja siapa sehingga tidak mendapatkan undangan, maka mewakili HKI Penerangan tidak mengikuti acara rapat PGIW se-Provinsi Jambi. Biarlah mereka yang mengetahui itu mengapa kita tidak diundang. Jadi sekarang ini Departemen Wanita tetap mengingat untuk mengundang Departemen Wanita ataupun PPR yang dari HKI Penerangan. Mohon diberikan waktunya dengan catatan dihimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan. Yang berikut, renungan harian Siandibel atau Alkitab untuk 1 minggu ke depan sudah dituliskan di sana Bapak Ibu dengan PB. Mari tetap kita bawa acara kita ini supaya kita bisa membaca Alkitab setiap harinya melalui ayat yang sudah ditentukan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan ditulis di Imamat 19 ayat 5 dikatakan, apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenaan akan kamu. Persembahan pertama, persembahan kedua, dan persembahan ketiga, serta persembahan bulanan dari jemaat sudah dituliskan di sana Bapak Ibu dan PND. Uang keluar serta rekapitulasi keuangan, uang masuk dan uang keluar. Maaf, ini ada salah ketik. Jumlah ada di situ tertulis 15 juta sekian-sekian. Yang sebenarnya ini adalah salah ketik jumlah. Yang sebenarnya adalah 11.849.800. Kami mohon maaf atas kesalahan ketikan. Maka bersama ini kesalahan dinyatakan sudah diperbaiki. Yang berikut tadi dari Amal Situa SC
Sirait, Inang Surian, memberikan sukacita kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan melalui gereja kita, karena keluarga diberikan sukacita pada tanggal 14 bulan 2 2022, cucu Sintua Sirait lahir dengan selamat. Mari kita sama-sama membawa dalam doa agar semakin diberkati Tuhan keluarga dan ditambahkan kesehatan terhadap seluruh keluarga. Hal itu akan dibukukan di warta kita hari Minggu yang akan datang. Pemasukan usaha Huria, kas pembangunan sudah diuraikan di sana Bapak Ibu. Dan seturut dengan yang kita buatkan itu tadi, mohon maaf Bapak Ibu, itu untuk operasional pelayanan yang bisa kita berikan. Kami menyadari dan kami betul-betul merasakan efek daripada pandemi. Semua kita merasakan ekonomi yang sangat memprihatinkan dengan ruang lingkup kita dalam bekerja sangat terbatas selama ini. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan di dalam peribadatan kita di Akai Penerangan itu sudah ada pos untuk janji iman dibuatkan di sana Bapak Ibu, sesuai dengan berkat Tuhan dan keikhlasan kita boleh kita serahkan seperti yang sudah ada nomor 1 menuliskan di situ. Ini kita jangan merasa berat, berapapun yang bisa kita sisihkan untuk janji iman kita supaya berjalan sesuai dengan yang terbaik. Nomor kontak pelayanan Akai Penerangan tetap kita buatkan di sana Bapak Ibu, supaya informasi-informasi pelayanan tetap bisa berjalan. Uang Akai Penerangan yang dipegang oleh Deta Munan tetap kita bawa dalam doa supaya Tuhan turut campur tangan tetap memberikan solusi yang terbaik terhadap keluarga yang membawa uang Akai Penerangan. Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya pimpinan resort, pimpinan jemaat, Parhadado beserta majelis jemaat Akai Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang melaksanakannya seminggu yang lewat. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Shalom kita. BNHK 720 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Yeah.
Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkatnya kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kita hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Shalom. Selamat hari Minggu. Nama adalah Hamam Roh Talahinan. Naroh di Bagas Atikion. Tentang nama masuk-masuk. Shalom.